Oke, selamat datang. Sekarang kita akan membahas bond graph untuk sistem fluida gitu ya. Nah, pertama kita harus definisikan dulu variabel-variabel pada bond graphnya untuk sistem fluida. Yang pertama untuk variabel effort itu adalah tekanan ya. Lalu untuk variabel flow itu adalah debit kayak gitu. Nah, terus bagaimana untuk variabel elemennya gitu ya. Nah, sebenarnya elemen di bond graph itu buat sistem fluida itu biasanya yang keluar hanya elemen resistif dan kapasitif. Jadi induktifnya nggak ada. Kayak gitu. Nah, bagaimana dengan koefisien-koefisiennya? Sebenarnya biasanya di soal itu dikasih langsung nilainya misalnya R sesuatu dan C sesuatu gitu ya untuk elemen resistif dan ini kapasitif gitu. Nah, ini langsung nilai koefisien aja R dan C. Kenapa begini? Karena begini. Dasar ya untuk mengetahui komponen R gitu ya. Kita kan perlu tahu suatu koefisien yang menghubungkan antara effort sama dengan bla 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 dikali flow dan koefisiennya adalah R gitu biasanya. Nah, sekarang berarti kita harus nyari persamaan yang menghubungkan P sama dengan bla 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 Q. Nah, variabel resistif ini biasanya muncul pada valve. Dan kita tahu sendiri hubungan antara persamaan pada valve yaitu adalah R sama dengan H ketinggian dibagi Q gitu ya. Dan kita tahu sendiri bahwa pada fluida yang dia memiliki ketinggian tertentu, maka ada tekanan di bawahnya yang bernilai rho G H gitu. Atau hanya bisa kita sebut sebagai P per rho G. Berarti kan bisa kita substitusi nih ke sini menjadi R sama dengan P per Q rho G, sehingga dapatlah Q sama dengan berarti apa nih? Q sama dengan 1/R rho G P. Oh, sorry. Seharusnya adalah effort ya, berarti P sama dengan R rho G Q. Nah, ini kan koefisien resistansi yang biasa kita tahu di pemodelan sistem yang biasa ya, yang sebelumnya itu apa? Namanya tuh um, transfer function. Nah, cuman di bagian sini biasanya R itu sudah mencakup ini semua dan disebut R itu sebagai resistan dari fluid gitu. Jadi biasanya R-nya langsung aja kita pakai. Tapi kalau kamu mau pakai R sama dengan ROG gitu ya. Jadi konstanta R-nya itu bisa kamu tulis R sebagai R aja atau R sebagai ROG, itu harusnya nggak apa-apa kok. Kayak gitu. Kalau aku yang meriksa sih harusnya aku benerin aja. Nah, terus kalau buat yang kapasitif itu kan kapasitif itu kan persamaannya yang menghubungkan adalah flow sama dengan bla 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 turunan effort per waktu gitu, dan koefisien adalah koefisien C-nya. Dapat persamaan dari mana? Kita perlu mengingat bahwa volume pada tangki adalah luas dikali tinggi. Dan tinggi tadi kan adalah P per rho G. Berarti A dikali P per rho G. Kalau kita turunin persamaan terhadap waktu, jadinya kan dV per dt sama dengan A per rho G dikali dP per dt. Dan kita tahu bahwa turunan dari volume terhadap waktu adalah debit. A per rho G dP per dt. Dan konstanta ini semua, ini adalah fluid capacitance atau kapasitas fluid yang simbolnya langsung CF aja. Kayak gitu. Nah, sedangkan kalau kita di bond graph yang biasanya pemodelan sistem yang sebelumnya, kita kan taunya bahwa kalau misalnya ada tangki terus dikasih tahu konstanta adalah C. C ini kan sebenarnya ada luas ya, atau si A-nya aja gitu. Nah, cuman pada bond graph biasanya si C-nya ini udah mencakup A per rho G. Jadi rho G-nya udah termasuk dalam situ. Jadi kita hanya perlu menulis R dan C aja koefisiennya, nggak perlu ada yang aneh-aneh. Sebagai konteks yang aneh kan kalau sistem mekanikal kan C-nya kan harusnya 1/K gitu. Dan ini kurang intuitif, kayak kok 1/K kenapa nggak K aja, dan ternyata kan alasannya karena persamaan adalah V sama dengan 1/K dF per dt gitu. Kayak gitu. Jadi untuk koefisiennya tetap aja R dan C. Begitu untuk sistem fluida. Nah, bagaimana cara pemodelannya ini yang paling krusial ya kawan-kawanku sekalian. Jadi untuk pemodelannya kita misal ambil contoh cukup ya sederhana. Misalnya kita punya ini tangki, ini keluarin air ya. Ini debitnya misalnya QI,
masuk ya. Kalau kita pakai Q besarnya ya biar gampang simbolnya. QI. Terus dia masuk ke suatu tangki yang dia dikeluarin lagi lewat valve dulu. Habis itu baru dia keluar dengan di sini ya QO. Di sini ada R dan di sini ada H gitu ya. Atau C langsung lah. Nah, untuk menganalisis junction pada bond graph, saran dari aku adalah kita lihat aja variable flow-nya atau variable debit. Karena analisis debit pada sistem fluida itu cukup sederhana. Yang pasti debit itu hanya akan terbagi kalau ada junction. Kalau ada junction seperti ini, baru debitnya akan terbagi ya. Q1, misalnya ini Q2, ini adalah Q3, maka Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Seperti itu. Jadi pada soal ini, kita cukup lihat debitnya aja. Gitu. Anggaplah QIN itu adalah suatu source gitu ya. Nah, perhatikan aja bahwa di sini ya, si QI ini dia itu masuk. Oke, berarti debitnya masih QI nih. Berarti dia punya source flow yaitu QI. Nah, di sini kan debitnya masih belum terpecah nih, nggak terpecah. Bahkan melewati R pun debitnya tuh nggak terpecah. Kayak gitu. Debitnya nggak kebagi gitu. Sehingga karena debitnya nggak kebagi, berarti kan hubungan antara C dan R di persamaan ini itu adalah suatu persamaan flow gitu. Flow yang menandakan bahwa flow-nya ini tidak terbagi. Nah, karena dia flow-nya tidak terbagi gitu ya, otomatis kita akan menganggap rangkaian ini sebagai rangkaian seri. Karena pada rangkaian seri, flow tidak terbagi, sama seperti arus. Jadi ini langsung saja seri antara variabel C dan variabel R. Seperti itu. Nah, kalau udah, kita coba lanjut ke soal yang lebih kompleks, yaitu soal perkalian sendiri. Yaitu di sini kita punya, langsung aja nih tangki. Sorry ya, ini aku gambarnya nggak ini, QI. Terus dia ini, oh iya, BTW untuk melengkapi variabel bond graph pada di gambar ini cukup simpel ya. Maksudnya kan dia pasti punya flow QI, terus punya P, P1. Nah ini kan kebaginya dia nggak kebagi, berarti ada dua P gitu kan, P2, P3. Dan aku rasa untuk pembuatan simbol bond graph-nya nggak perlu aku jelasin ya, karena kan cuma ngelengkapin tangan-tangannya gitu. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah ini kan QI, terus dia punya tangki. Sorry ya gambarnya kurang jelas. Ada valve, ada valve, terus ini ke tangki. Sorry gambarnya lagi nggak jelas. Terus ini dia keluar. Oke. Nah kalau udah kayak gini, kita ini belum ada ya. Ini C1, R1, C2, R2, C3. Oh ada, di sini ada ini valve lagi ya. Ini R3. Kita cukup analisis debitnya aja. Pertama, kita punya source flow yaitu QI. Oke, dia ke suatu C. Oke. Nah, dari C ini debitnya itu kebagi dua dong. Ada yang ke R2, benar nggak? Ada yang ke R2, ada yang ke R1. Sehingga dari C berarti hubungan, berarti kan di C2 ini tuh debitnya udah bukan lagi QI. Karena dia ada yang kebagi dua. Jadi penambahan ketinggian di C2 itu tidak pure air dari QI aja, karena QI-nya airnya ada yang ngalir ke tempat lain. Bedakan dengan kalau misalnya ada QI, terus ini ada tangki aja yang nggak ngalir, kan berarti otomatis kenaikan debit volume di sini itu sesuai dengan QI-nya. Tapi kalau di sini kan nggak, karena debitnya ada air yang keluar, jadi penambahan tingginya pasti berbeda gitu dengan sistemnya kalau airnya nggak ada yang ngalir. Otomatis berarti ini hubungan adalah paralel. Paralel antara C gitu ya dengan
2R gitu. Tunggu. Oke, sorry. Tadi salah. Sorry ya. Ini direkam agak malam-malam jadi otaknya kadang ngehang. Itu harusnya ada rangkaian serinya dulu teman-teman ya. Jadi kita misalkannya gini aja ya biar gampang. Ini misalnya debit Q1 nih. Nah, kan pasti dia kebagi dua, ada Q2 sama R2. Nah, di sini kan masih Q2 nih. Bahkan air yang naik pun masih Q2. Sedangkan di sini kan kok ini R2 sih? Ini Q3 berarti ya. Q3, ini masih Q3. Nah, di sini kan kepecah dua ya. Ada yang ke sini misalnya Q4, di sini Q5. Kayak gitu. Nah, berarti di sini kita analisisnya adalah ini source flow QI. Nah, dia itu sama C hubungannya serial dulu. Karena dia kan debitan nilainya sama ya. Ini QI, ini Q1. Dan Q1 kan sama dengan QI ya, karena belum kepecah. Nah, habis ini kan kepecah jadi dua nih sama R. Jadi dia paralel antara si komponen yang R1 sama R2. Nah, kita perhatiin dulu yang R1. Yang R1 itu kan punya Q2. Dan Q2 itu di C1 juga Q2. Berarti sebenarnya R1 ini tuh seri dengan C1. Jadi bisa kita pecah aja langsung. Ini menjadi seri antara R1 dan C1. Nah, lalu di R2 ini kita lihat bahwa debitnya di sini R2 ini setelahnya kan kepecah jadi C3 dan R3. Berarti di sini kita bisa ganti dulu ini ke seri, terus dia ke R2. Nah, setelah itu dari R2 ini kepecah jadi dia paralel antara R3 dan C3 karena debitnya kepecah kan. Dan kalau kita lengkapin, ini QI ini Q1, kan berarti QI sama dengan Q1. Terus ini juga berarti kan Q1 juga nih. Habis itu kepecah jadi dua, ada Q2, ada Q3. Kayak gitu. Nah, Q2 ini kan sama, berarti ini Q2, ini Q2. Nah, ini kan Q3 masih sama, berarti ini Q3 baru ini kepecah menjadi Q5 dan Q4. Benar ya, berarti sesuai dengan gambar kita. Kayak gitu teman-teman, cara menganalisis junction pada sistem fluida. Dan aku rasa itu aja cukup karena untuk cara menurunkan persamaan state space-nya atau analisis kausalitas atau cara melengkapi bond graph tuh sama aja kayak materi-materi yang lain. Yang bedanya kan sebenarnya cuma variable bond graph dan cara menganalisis junction-nya. Itu aja yang penting, yang lainnya nggak ngaruh. Jadi aku rasa cukup di sini aja videonya, semoga membantu.